saya berpesan kepada para takmir dimanapun takmir tersebut berada, takmir masjid, terkhusus di dalam takmir masjid seperti Nurul Ajam ini, maka pesan saya yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak hambanya, maka para takmir masjid inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Namanya juga bagian ta'mir, yang artinya dari kata-kata ammara yu'ammiru, artinya memakmurkan masjid, bukan memakmurkan tempat-tempat maksiat, tetapi memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kabar gembira bagi orang-orang yang menjadi ta'mir masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallaha fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah, lihat di sini, innama adalah kata yang merupakan pembatasan, hanyalah orang-orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini atau penggalan awal ayat ini, termasuk kesyukuran yang patut disyukuri oleh seluruh takmir masjid, bahwa dia dicap oleh Allah sebagai orang beriman, karena tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman, bahkan imannya sempurna, karena digabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita sering mendapati di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Buktinya ini sekarang surah At-Taubah ayat 18. Dan itu rahasianya, para ulama menjelaskan kenapa sering disebutkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Salah satu sebabnya adalah keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali ketika dia beriman kepada hari akhir. Sebab yang kedua yaitu bahwa orang yang beriman kepada Allah akan kuat imannya, selalu taat kepada Allah, selalu sempurna keimanannya kepada Allah ketika dia selalu mengingat kehidupan akhirat. Nah, orang yang memakmurkan masjid dicap oleh Allah orang beriman, bukan sekedar iman, akan tetapi orang iman yang sempurna. Maka bersyukurlah. Kesyukuran yang kedua, bahwa orang yang memakmurkan masjid tidak lepas dari masjid. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqamas shalah wa ataz zakah. Artinya orang yang memakmurkan masjid pastinya, idealnya, seharusnya, sejatinya dia senantiasa dekat dengan masjid dan juga tidak lepas, tidak lalai dari sholat. Tidak masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum fi salatihim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang meremehkan waktu salatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, ini adalah kesyukuran yang patut disyukuri oleh orang-orang yang menjadi takmir masjid. Maka itu pesan saya. Kemudian coba lihat lagi, belum selesai ternyata, walam yakhsha illallah, tidak, dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini tauhid.
Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memakmurkan masjid senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia mengedepankan takut dia hanya kepada Allah. Kemudian itu yang ketiga, yang patut disyukuri oleh orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang keempat, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Berbahagialah orang-orang yang memakmurkan masjid di Indonesia ini ataupun di dunia skala internasional. Di dunia jumlah populasi kaum muslim sekitar 1,6 miliar. Yang jadi takmir masjid hanya orang-orang pilihan. Kita katakan pilihan, kenapa? Karena dari sekian banyak hanya orang-orang yang tertentu yang dijadikan sebagai takmir masjid. Dan mereka mendapatkan keutamaan yang 4 tadi, yaitu terakhir yang paling utama, yaitu fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau ada yang bertanya, emang kalau dapat petunjuk sawat Ustaz? Kenapa? Kenapa kalau dapat petunjuk? Ya akhi, salah satu keutamaan petunjuk, bukti petunjuk itu penting, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta petunjuk kepadanya minimal 17 kali sehari. Menunjukkan ini pentingnya petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat ini jangan salah dipahami, berarti saya tidak mau masuk Islam, saya tidak mau beragama dengan yang agamanya sesat karena harus minta petunjuk. Ini salah dalam memahaminya. Saking pentingnya petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita selalu meminta petunjuk tersebut. Lihat pentingnya petunjuk lain. Hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Allah berfirman, dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apa? Petunjuk datang. Lihat petunjuknya bagaimana. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Aku menjadi pendengarannya, yang dengannya dengan dia mendengar, menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya, yang dengannya dia mengambil, menjadi kakinya, yang dengannya dia berjalan. Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, maksud hadis ini apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuhnya. Tidaklah dia memandang kecuali yang dihalalkan oleh Allah, diridhai oleh Allah. Tidaklah dia mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Kadang ada terjadi kepada seseorang, Pak, dia berbuat maksiat karena salah tempat. Imannya kuat, dia ahli ibadah, ahli ilmu, tapi karena kurang petunjuk akhirnya dia maksiat. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau Nabi, bapaknya nggak diberi petunjuk, tidak beriman. Lihat lagi Nabi Nuh dan Nabi Lut, keluarganya tidak beriman. Ini menunjukkan pentingnya petunjuk. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya petunjuk terlihat dari sisi seseorang kadang-kadang ingin melakukan ibadah, naik haji sekarang, kemudian berumrah, secara fisik kuat, secara harta mampu, bekal cukup, tapi ada saja yang menghalangi dia dari pergi menunaikan ibadah haji atau umrah. Ada saja, pekerjaannya lah, kemudian ada musibah lah. Ini namanya belum diberikan kemudahan untuk diberikan petunjuk beramal ibadah. Lihat Abu Talib melihat mukjizat, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum mendapat petunjuk, tidak beriman.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bersyukurlah wahai para ta'mir masjid, terkhusus di sini kita diberikan izin di Masjid Nurul Ajam ini. Mudah-mudahan ini adalah amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.